Waktu dulu Bung Karno pernah bertapa di sini selama 3 tahun dan banyak meninggalkan harta karun di sini. Terus ada yang tapa di sini udah mendapatkan pusaka dari sini. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kita tadi sebelum masuk ke sini juga diharuskan menyanyi Indonesia Raya. Itu emang harus seperti itu. Terus kalau misalkan enggak itu bagaimana gitu, Nah, Pak? kalau boleh tahu, Pak, itu tuah dari batu ini apa gitu? Biasanya kan kalau ada wangsit ada tuahnya. Sok pangbersihankeun batu ieu. Tah. Gak si Abah datang ke Jakarta. Ente kudu datang kayak dipanggil. Nyata tah. Saya dipanggil ke Jakarta langsung Sama sama Bu Mega. sama Ibu Mega. Iya. Wow. Sama Pak Ganjar. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan mengunjungi salah satu tempat keramat, yaitu Batu Telur Burung Garuda. Yang mana dari berita yang saya dapatkan, dari informasi yang kita dapat, batu ini konon katanya sering dijadikan tempat bertapa, entah itu untuk mendapatkan pusaka, harta karun, dan lain-lain. Nah, jadi kebetulan batu ini ada yang menjaganya, yaitu Abah Edi ya. Abah Edi ini bisa disebut dengan penjaga keramat Batu Telur Burung. Nah, mungkin penjelasan seperti apa, kita akan langsung saja menemui narasumber yang sudah menunggu di lokasi. Dan sebelumnya kita juga kesini harus katanya harus ritual terlebih dahulu. Mungkin seperti apa ritualnya. Jadi teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir biar tidak gagal paham. Yang kita dengar juga bahwa di sini itu bisa disebut batu yang mengandung banyak sejarah. Nah, jadi ambil sisi positifnya, buang buruknya. Saya tekankan kembali, saya di sini sama rekan-rekan bukan mengajak teman-teman semua untuk mengunjungi tempat-tempat aneh atau ritual-ritual yang nggak perlu. Jadikan tontonan ini sebagai tontonan hiburan saja dan hiburan atau pengetahuan. Mungkin seperti itu. Saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu setia nonton channel ini dari dulu. Mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita langsung saja ke videonya. Nah, oke teman-teman, alhamdulillah sekarang saya sudah berada di lokasi. Kalau untuk kendaraan kita cuma bisa sampai sini ya teman-teman, karena ini jalanannya jalan setapak juga. Kita juga tadi memaksakan untuk jalan lewat sini nih teman-teman tuh. Jadi ini jalannya jalan tanah bersama berlubang juga. Nah, sebelumnya kita mendapatkan informasi ini dari orang yang ada di sini, yaitu bahwa di sini tuh katanya ada tempat keramat yang berupa batu besar yang namanya dengan telur burung Garuda, yang mana ini lebih dikenalnya lambang Garuda yang ada di Indonesia itu berasal dari sini katanya. Mungkin untuk penjelasannya kita akan menjelaskan langsung dari Abah Edi sang penjaga tempat keramat ini ya. Dan mudah-mudahan katanya harapannya nanti kedepannya batu ini bisa didaftarkan sebagai situs cagar budaya ya. Dan yang paling penting dari cerita-cerita rakyat di sini dulu, presiden pertama yaitu Soekarno sering bolak-balik ke sini untuk mencari telur burung Garuda ini yang sekarang mungkin udah menjadi batu teman-teman. Dan alhamdulillah narasumbernya udah berada di lokasi, dan ini untuk lokasinya berada di daerah Kuningan teman-teman, tepatnya di Kecamatan Dharma kalau nggak salah, Kampung Dayeuh Kolot. Alhamdulillah ini adalah tempatnya udah kelihatan teman-teman. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Mbah. Alhamdulillah. Sarang Abah Edi. Mohon. Alhamdulillah. Berarti ini batunya Bah? Ya, ini batunya. Oh, luar biasa ya. Batu Garuda ini. Sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oh, jadi wajib atau gimana Pak? Wajib.
itu wajib di sini. Permintaan Permintaannya dari sininya, Mm-mm. permintaannya. Ya udah. Nah, memang kalau misalkan kita nggak menyanyikan nanti apa yang terjadi Pak nanti? Di sini kalau kita nggak menyanyikan lagu Indonesia Raya akan terjadi sesuatu gitu. Soalnya gini kan yang minta dari sininya gitu. Ya udah tuh kita ikut ritual dulu ya, ikut nyanyi adan dulu. Oke. Kai menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sinilah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jami ahlil kubur. Yang sakalaksana. Alhamdulillah teman-teman, saya sekarang sudah bersama dengan narasumber yaitu Abah Edi sama Bapak siapa Pak? Herdian. Bapak Herdian. Jadi Abah Edi sama Bapak Herdian ini bisa disebut orang spiritual yang menjaga telur dari sang burung Garuda. Jadi ini bisa disebut dengan keramat telur burung Garuda ya Pak ya? Iya. Nah mungkin tadi kita di awal sebelum kita masuk ke sesi pembicaraan kita harus ritual menyanyikan lagu Garuda, berdoa terlebih Indonesia Raya. Indonesia Raya, mohon maaf, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan habis itu kita berdoa. Mungkin untuk lebih jelasnya kita nanti akan Pak Edi jelaskan ya Pak ya, Iya. seperti apa. Dan yang saya dengar, mohon maaf kalau saya salah, tempat ini juga konon sering ada orang yang datang ke sini untuk bertapa, entah itu meminta hajat atau kekayaan. Nah mungkin Abah bisa menerangkan awal mulanya batu ini bisa dijadikan tempat keramat. Dan sebelum kita masuk ke pembicaraan, gimana Bah kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bah ya. Dan ini auranya saya terlihat cerah sekali dan gagah perkasa. Dan mungkin kalau teman-teman semua yang mempunyai mata batin, ini di belakang Abah Edi terlihat jelas apa namanya, kayak auranya itu kayak banyak gitu. Nah jadi seperti itu ya. Nah ini juga itu apa Bah, ketinggalan pusakanya? Ini tongkat, Oh tongkatnya. tongkatnya. Nah Bah, silakan Bah, barangkali seperti apa ini kok bisa dinamakan dengan batu telur burung Garuda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kan sejarah waktu zaman dahulu, waktu sebelum merdeka ini. Sebelum merdeka ini di sini kan ada pohon itu, pohon bumur. Di sini ada pohon bumur. Konon katanya burung Garuda itu menetas di sini, di pohon bumur itu jatuh ke sini. Telurnya. Iya, telurnya. Makanya dicipta jadi ini, jadi batu itu. Yang waktu dulu konon katanya yang membatasi Indonesia, wilayah Indonesia, ini burung Garuda yang ada di sini. Itu ceritanya gitu kan. Membatasi Ya, Indonesia. yang membatasi Indonesia gitu. Ya, maka dari itu telurnya jatuh berubah menjadi batu gitu. Memang itu burung Garudanya sebesar apa Pak sehingga mewujudkan batu sebesar ini? Konon katanya burung Garuda yang waktu dulu gambarnya kan waktu dulu ada di sisi Abah, tapi kebetulan HP-nya hilang, nggak dicetak tuh. Ada gambarnya. Oh, wujud asli burung Garudanya Iya ada. ketangkap. Iya iya waktu dikirim dari sini. Oh. Nih wujud saya gini gitu. Oh. Gitu kan kebetulan HP si Abahnya hilang gitu. Oh, Jadi nggak sempat dicuci. HP-nya nggak sempat dicuci gitu. Iya nggak sempat dicuci. Nah alhamdulillah
waktu sekarang itu berjalan tahap berjalan ya sama kita waktu dulunya ini hutan belantara nggak diurus, ini belantara semua. Kata orang sini mah apa? Kalau orang di sini mah bala gitu, Bala bahasa gitu, bahasa Sundanya Sunda gitu. barala gitu, nggak diurus nggak gitu, terawat. nggak terawat gitu kan. Semenjak itu hampir 2 tahun apa ya, 2 tahunan, hampir 2 tahun dirawat sama si Abah Karena sama yang orang-orang gitu. saya nambahkan nggak terawat itu karena orang-orang sekitar wilayah sini jadi nggak tahu asal usul sejarah batu ini. Dari orang tua zaman dulu sampai sekarang itu karena nggak tahu ya, kan mungkin dibiarkan karena nggak tahu. Tapi setelah ada Abah Edi mungkin mendapat ilapat atau apa bahwa ini adalah batu bersejarah, maka Abah Edi dan teman-temannya berikut saya pribadi ikut membersihkan, merawat batu ini. Segitu. Nah itu awal mulanya sehingga bisa menyimpulkan bahwa ini batu bersejarah dan batu ini telur dari burung Garuda pada zaman dahulunya. Itu melewat apa bah? Mimpikah atau Abah didatangi oleh suatu sosok atau bagaimana awal mulanya? Ini ceritanya kan bapak itulah, bapak Bung Karno Oh, ceritanya. Saya meninggalkan sejarah di sini. Dari mulai batu kursi, Panyemprongan, kayu manco, terus ke sini, terus genter. Genter kan itu kalau di sini mah itu kan zaman dulu mata tenggar, itek. Ini masih ada itu di situ, masih ada, masih hidup. Tongkatnya, iya, itunya waktu dulu kan menancapkan sesuatu kan jadi sendiri gitu. Sekarang masih ada di situ di Genter. Itu kan di Tenggar Teras itu kan turun ke sini ke bawah itu kan di sininya ada air di sini di bawah. Air yang konon kasih disebut kalau bahasa Sunda cimuka. Cimuka itu parentesi banget lamun bahasa Sunda. Artinya ya berarti buat cuci muka, muka ini, gitu. membersihkan muka. Tempat membersihkan muka. Bung Karno itu, astagfirullahaladzim, mohon maaf Pak. Bung Karno itu di sini mencari ini hampir nggak kelihatan, nggak tahu. Dulunya ya nggak tahu tuh Bung Karno itu nggak tahu bahwa di sini ada sejarah. Nah, di situ langsung cuci muka sampai dikelilingi hutan blok ini nggak ketemu, tapak lagi, naik lagi ke batu kursi, mudun lagi, cuci muka lagi, baru kelihatan wujudnya seperti ini. Jangan dibawa batunya, bawa aja lambangnya ke situ, Jakarta. Kalau dibawa batunya berat. berarti Itu. awal ada lambang Indonesia Garuda itu dari sini. Orang Indonesia nggak pernah ada yang tahu. Gitu. Dan kebetulan teman-teman Abah Edi ini merupakan pakar sejarah ya Pak ya, Iya, ahli sejarah yang ada di daerah sini. iya. Itu. Berarti kalau dari yang saya kutip dari kata tadi Abah, Bung Karno pernah ke sini. Kalau ke sini Mencari telur ini. iya kan itu juga melewati antara di sini teh di daerah Kuningan itu Bung Karno 3 tahun. 3 tahun di daerah Kuningan gitu, mengenai sejarah itu. Apa di sini beliau bertapa atau hanya untuk mencari telur saja? Bertapa. Itu kan waktu udah ke sini, udah mendapat info dari sini, dapat dari sini, jangan dibawa batunya, kalau dibawa kan berat, gitu kan, bawa aja lambangnya ini. Tuh. Lari lagi ke sana, ke Batu Cibobot. Batu Cibobot itu disebut Batu Cibobot, kalau sekarang Batu Timbangan. Batu Timbangan itu kan,
batu timbangan. Kalau kalau kamu mau jadi presiden, Mm. mau memimpin negara, bobot pangayon timbang teraju lamun cek bahasa Sunda. Tah, hampang beratna sok didinya heula, tapak didinya 3 hari 3 malam. Nah, di situ. Kalau lolos Kalau lolos, rek berat jeung hampangna sok tapak didinya. kelihatan gitu ya. Iya kelihatan. Di Batu Kursi begitu, di sini begitu. Makanya sejarah itu di sini banyak gitu. Nah Pak, ini kalau dari sejarah berarti kan ini memang luar biasa ya. Berarti Presiden Soekarno sebelum jadi presiden pernah bertapa di daerah sini, Iya, dari mulai pernah. Batu Timbangan, Iya. Batu Telur Garuda, sama Batu Kursi. Iya Batu Kursi. Nah, kembali ke apa namanya, kalau yang kita lihat, kalau dari penglihatan kita ya pada umumnya ini kan hanya bongkahan batu ya Pak ya. Iya iya. Tapi kenapa kok bisa menyimpulkan bahwa ini berasal dari telur burung? Iya. Nah, apakah yang memberitahunya itu gaibnya? Terus mungkin biar nanti sekalian Bapak jawabnya, kita tadi sebelum masuk ke sini juga diharuskan menyanyi Indonesia Raya, itu emang harus seperti itu. Terus kalau misalkan enggak, itu bagaimana gitu Pak? Ya kalau di sini kan Bapak itu amanat. Mm-mm. Amanat. Kalau yang mau ke sini harus membacakan lagu Indonesia Raya. Karena ini batu sejarah. Ini Lebih menghormati, menghormati. bukan itu. ritual berarti Pak Bukan ya? ritual, menghormati. Ini kan lambang sejarah. Belum orang-orang ini nggak tahu lah gitu. Bahwa di sini ada sejarah, nggak tahu. Coba tanyain aja sama orang-orang di sini, nggak pada tahu. Benar. Berarti mohon maaf kalau ini udah didaftarkan ke Cagar Budaya atau- Enggak, Oh belum. belum. Hmm. Belum. Yang ke sini sebenarnya sering. Dari Kuningan sering ke sini. Banyak berarti yang Banyak yang ke sini. Banyak yang ke sini. Nah kalau mohon maaf itu kan dari kacamata sejarah. Kalau dari kacamata mistisnya Pak, ya tadi kan sesudah kita menyanyikan lagu, Bapak kayak berdoa, terus misalkan kalau cek bahasa mah hadoro, itu kan mungkin ada kiriman-kiriman doa. Itu Iya. mohon maaf ke siapa? Apakah yang penunggu di sini? Yang penunggu di sini, astagfirullahaladzim, namanya Pangeran Sakalaksana. Pangeran Sakalaksana. Iya, Pangeran Sakalaksana. Oh yang menunggu tempat ini. Iya, yang disuruh menunggunya gitu. Hmm. Yang disuruh menunggu oleh Bapak itu Pangeran Sakalaksana dan ular piton. Ular piton. Iya, di sini. Wow. tapi bukan ular Bukan ular, Asli. bukan ular asli. Berarti sosok gaibnya. Iya, berarti. sosok gaib gitu. Hmm. So kalau ada yang ahli nerawang mencoba ya, bisa gitu. Yang penghulunya dan biasanya ya Iya. teman-teman apabila di suatu tempat di mana tempat tersebut disinggahi, apalagi ini tempat bertapanya Bung Karno, ya biasanya banyak sekali peninggalan beliau berupa emas, harta karun, mungkin ada ya Pak di sini. ya Dan kata Abah Hedi juga tadi katanya banyak sekali yang datang ke sini, mungkin entah mereka ingin meminta apa. Saya dan Abah Hedi juga kurang tahu juga. ya ya Yang pastinya Abah Hedi tersendiri mungkin mereka kepengen ziarah atau gimana mungkin, atau mendoakan mungkin Iya. seperti itu. Nah, mungkin kita butuh penjelasan, takutnya ini dijadikan tempat untuk pesugihan ya, Pak ya. ya Yang saya dengar ini apakah ini berita hoak atau misalkan isu atau misalkan ada yang sembunyi-sembunyi, katanya di sini juga ada orang yang itu tirakat, yaitu tadi itu ya ada yang meminta kekayaan karena disinyalir yang namanya berkaitan dengan Soekarno bertapa, terus yang menjaganya juga ada ular, itu biasanya dikaitkan dengan harta-harta gaib Pak. Enggak di Apakah sini itu benar? enggak Oh enggak. enggak di sini mah enggak. Ini kan batu sejarah ini mah. Batu sejarah. Iya, cuma dicipta jadi batu aja gitu. Nah terus itu kebanyakan orang yang datang ke sini tuh pengen apa Pak? Ya mendoakan aja. Oh, Mendoakan barangkali apa yang didapat itu kan barangkali ada yang bisa apa ilmu apa apanya nah kalau bahasa muncak Sunda nama kegagahan gitu. kagagahan mau kumaha itu Oh. muncak Sunda nama gitu kan
Jadi nun geni lapat lah mencek bahasa Sunda nama gitu. Sedapat-dapatnya di Ya, sini. sedapat-dapatnya di Misalkan sini. dapatnya pusaka Iya. atau emas atau apa itu mah Iya, milik milik masing-masing. milik masing-masing itu. Silahkan aja. Gitu. Yang pastinya sih kalau peninggalan-peninggalan dari Bung Karno pasti banyak menyimpan harta karun, makanya mereka itu mungkin mengadu nasib di sini. Iya. Tapi kebanyakan mah cuman dapet apa bah berarti bah? Kalau di sini Ya, semacam pusaka. semacam pusaka. Udah Oh, ada, berarti udah ada di sini. Pernah ada orang yang dapat Ada, pusaka? iya. Orang itu tuh orang apa? Yang dari Batu ya, Subang. orang Subang. Itu pusakanya apa bah? Ya cuman Telur tapi kecil. Oh. ya batu gitu. Batu. Semacam telur tapi kecil. Di sini. Warnanya apa? Warnanya mengkilap gitu lah. Kayak emas. Enggak Enggak kayak emas, tapi bagus lah gitu. seperti batu ali. Seperti alu tapi batu cincin. Kilap Bagus. gitu. Nah, Bengkilap. mohon maaf itu kalau yang dikantongin sama apa itu tongkat dari sini atau Ini mah keturunan dari Abah. Si Abah. maksudnya warisan Warisan ini. dari mah. leluhur? Iya, dari leluhur. Memang Warisan dari leluhur leluhur. Abah itu siapa sih bah? Sehingga Leluhur- mempunyai tongkat Leluhur si seperti Abah ini di waktu dulunya di sini lurah. Waktu zaman perangan dahulu. Waktu zaman perang gitu kan. Waktu zaman peperangan bahwa si Abah ini Abah Sarmadi itu kan jadi lurah gitu kan, yang nyimpen nitip senjata, nitip makanan, nitip apa di rumah si Abah, di rumah Abah Sarmadi gitu. Itu sebagai tokoh masyarakat gitu, tokoh di kampung ini gitu. perang zaman peperangan Belanda atau kerajaan bah? Jepang Belanda gitu ya, Jepang Belanda. Berarti yang merawat tempat ini sampai saat ini berarti hanya Bapak di sini? Iya, hanya biasanya banyak ada 6 orang di sini. Berarti ini udah dikeramatkan berarti? Ya sekarang mah dia pelihara aja gitu, dipelihara itu kan, bahwa izin sama yang punya tanahnya. Oh, ini masih tanah pribadi? Masih tanah pribadi ini, tapi nggak apa-apa lah direlakan gitu kan, gitu kan, daripada nggak dirawat gitu kan. Waktu dulu mau lamun cek bahasa Sunda keung lah, nggak lewat kali tidak keung lah itu. Jadi pararoek cenah mencek bahasa Nah, Sunda Pak, nama. ini kan mohon maaf, biasanya kan orang yang menjaga, yang ditugaskan untuk menjaga keramatan seperti ini, orang-orang tersebut bisa komunikasi dengan sosok penunggu yang ada di sini. Terus tadi Bapak sebutkan ada ular piton sama eyang siapa tadi? Mohon maaf. Yang Sakalaksana. Sakalaksana. Pangeran Nah, Sakalaksana. itu Bapak mohon maaf sering komunikasi nggak, atau misalkan lewat wangsit atau mimpi seperti itu? Iya, sering. Itu dalam bentuk apa, Pak? Kadang Mimpi? suara mimpi, suara sering keseringan suara. Mau Bapak juga sering. Berarti sekarang juga ada? Ada. Ada. Nah, kita datang ke sini positif, disambutnya positif apa gimana? Bagus. Oh. Nggak apa-apa kan. Kebetulan dari tadi juga teman-teman sebelah kanan ya, tepatnya di sini nih, kayak ada yang menyapa suara gitu. Iya. Bener berarti Bang? Iya, ada. Menyambut dengan baik dari sana juga. Makanya dari dulu itu kan kata Bapak ada yang mau ke sini gitu. Nah, itu sosok yang menjaga tersebut apakah dulunya orang kerajaan, apakah beliau emang langsung dari bangsa gaib, Pak? Bangsa gaib. Ini bangsa gaib. Yang ditugaskan langsung sama presiden? Ya, yang disugaskan oleh Bapak gitu. Pokoknya jangan, kalau bisa dirawat lah. Oh, dirawat, kan dibersihin dirawat, gitu ya. dirawat. Nunggu kalau bukannya ada yang mengganggu gitu. Gitu. Tapi kalau orang sininya ada nggak Pak yang pernah dapet harta karun gitu? Belum ada. Karena kan yang dimana, apalagi ini tempat bertapanya Bung Karno, pasti banyak sekali tersimpan harta karun ya pastinya. Berarti kalau orang sini mah belum ada. Belum ada di sini. Hanya orang-orang luar Orang luar. yang dapat pusaka. Iya. Nah, yang Orang sini mah saya, nggak ada. yang saya anehnya itu mereka tahu lokasi ini dari siapa? Ini dari abah saya.
Oh, dulunya. Iya. Oh. Dari Abah. Orang Abah, Mbah Sarmadi. Berarti dapat ilapat, berarti Iya. orang tersebut disuruh ke sini. Diceritain. Oh. Gini gitu. Alhamdulillah sampai sekarang waktu itu niat dari hati ngajak teman-teman, ayolah kita sama bersihin sama semua ini. Kan orang pada batu, ngapain batu diurus, itu kan kata orang-orang itu kan. Lamun cek orang Sunda mah kumaha aing lah, nu penting mah teu ngaganggu ka didinya. Boleh saya menambahkan? Oh, silakan Pak. Sebenarnya orang sini, wilayah sekitar sini, khususnya orang Dayakolot gitu ya, yang punya lokasi. Kalau untuk di desanya sini, Pak, desanya? Desanya Desa Cager. Desa Cager. Dari dulu ini udah terkenal ada batu Endog Garuda. Dari semenjak saya ingat di waktu mungkin saya masih segini juga udah mendengar bahwa di sini ada batu Endog Garuda. Cuman dari dulu nggak pernah ada yang merawat, nggak pernah ada yang bersihin. Ini Hutan belantara. banyak pohon-pohon tinggi-tinggi dulunya gitu kan. Jadi orang-orang itu justru ada rasa takut. Ya kan? Oh, berarti ketakutan. Iya kan, Iya. takut kan. Nah, setelah mohon maaf, setelah misalnya ada wangsit ke Abah Edi, barulah Abah Edi ngobrol-ngobrol sama kita-kita dan kawan-kawan yang dekat sama Abah Edi, menceritakan bahwa ini batu Endog Garuda ada kaitannya dengan negara kita kan, negara Indonesia. Maka entah dari tahun berapa saya dan teman-teman terutama Abah Edi ya membersihkan ini. Itu sebenarnya dari dulu udah terkenal ini batu Garuda. Cuman baru sekarang Iya. dapat wangsit. Iya. Nah, kalau boleh tahu Pak, itu tuah dari batu ini apa gitu? Biasanya kan kalau ada wangsit ada tuahnya. Nah, terus awal mulanya Bapak dapat wangsit itu, kalau diibaratkan ngomong itu seperti apa wangsitnya? Ngomongnya begini. Waktu habis ngebersihan ini, saya kan dipanggil oleh gini dulu. Sok muncak bahasa Sunda mah kajiannya bahasa Sunda gitu. Nah, sok pangbersihankeun batu ieu. Tah. Geus si Abah datang ke Jakarta. Henteu kudu datang kege dipanggil. Aing hayang pajeng jeung anak. Nyata tah. Jam beurangna meureun ngendak 2 poe tos merisan ieu. Saya dipanggil ke Jakarta langsung Sama Bu Mega. oh, sama Ibu Mega. Iya. Wow. Di Ben Hill sama Pak Ganjar. Wow. Keren kan? Keren. Di WA langsung berangkat jos. Habis itu ngobrol. Saya cuma pengen ketemu aja sama anak. Udah. Oh iya, Bu Mega anaknya Iya. Soekarno ya. Sampai dituyun sama siapa? Bu Mega. Naik karena mobil Pak Ganjar itu. Nah, habis itu udah si Abah pulang, Bu Mega pulang, masih dijajab mobil. Si Abah pulang. Ngomong lagi Bapak. Coba lihat rumah saya yang di Bandung. Bekas dulu waktu pengantin sama Bu Inggit. Di Bandung. Sama Bu Inggit. Dilihat aja. Masih terawat di situ di Bandung. Waktu pertama nikah sama Bu Inggit tuh. Kan di sini waktu gedung itu ada bekas-bekas DI gitu kan di Bandung. Di situ ada yang menyambut. Keanehan tuh, aneh. Udah ada orang yang menyambut. Ini si Abah ini dari Kuningan, Kampung Dayakolot, Desa Cager, mau ke rumah si Bapak di Bandung. Udah ada yang nyambut. Wow. Berarti Bapak bukan orang sembarangan ya Pak? Nggak tahu. Wow. Jadi kalau yang saya tangkap,
bersihin batu ini, apapun yang Bapak minta, Bapak akan terkabul hajatnya seperti itu mungkin. Iya, Wow. alhamdulillah. Makanya saya juga heran. Saya juga heran. Semenjak ngebersihan batu ini, merawat batu ini, coba orang saya sebagai orang kampung kan di sini, sebagai orang kampung, rakyat biasa, makanya alhamdulillah para pejabat sama saya kenal. Coba sama bupati dekat, sama gubernur dekat. Ya insya Allah besok kapan-kapan lah udah diundang lagi ke Jokowi. Itu. Makanya si Abah mah alhamdulillah orang kampung seperti si Abah ini itu kan jadi ibaratnya Dihormati gitu. dihormati gitu. Jadi Nggak tua- tahu secara apa. Jadi tuahnya berkat membersihkan batu ini semua hajat Bapak terkabul. Iya, gitu aja. Udah. Oh, meskipun beliau orang biasa, kalau maaf Pak, berarti lulusan sekolah SD? SD, tapi beliau kenal dengan para pejabat-pejabat ya. Iya. Dan yang lagi viral juga sama Deddy Mulyadi juga Iya, kenal ya Pak. iya kenal. Bahkan satu perguruan katanya ya Pak. Bukan satu perguruan, ya seperjalanan gitu, perjalanan gitu. Oh, seperjalanan. Guru seilmu. Saguru seilmu berarti ya. Pokoknya Pajajaran Siliwangi waktu itu bukan. Masya Allah. Malah di Kuningan ya kalau percaya si Abah itu ketua DPD Topas Pajajaran Siliwangi. Wow. Dan mungkin di akhir video nanti kita Bapak akan tes untuk silat ya Bah. Katanya Abah ini mempunyai perguruan silat juga. Luar biasa kan. Jadi jangan ke lain channel, kita lanjut di video selanjutnya. Mungkin Bah terima kasih ya, Iya. kalau yang bisa saya simpulkan batu ini mengandung sejarah, mistisnya juga kental. Terus cerita-cerita itunya juga sangat kuat dan mungkin Iya. ya, kita di sini yang namanya kita di Sunda khususnya ya harus menghormati Sunda. di Sunda Bukan sunnah ya. Sunda harus menghormati sejarah ya, Iya. karena bangsa yang besar itu bangsa yang menghormati sejarah dan perjuangan leluhur kita. Iya, kita mah cuma bisa merawat. Iya. Karena aneh-aneh kan itu. Kan banyak di sini sampai Pak RT, Mang Didin, Pak Kolot Engkus yang suka ngerawat ini kan. Terus dari Kuningan. Kenapa yang ditunjuk oleh ini sama Abah sendiri itu? Aneh coba sok. Bingung sih aku mau ngomong lah. Luar biasa ya. Bingung sok. Orang pejabat itu nugas ke alaman. Kabeh lamun rapat yuk. Kan sering rapat di Bandung. Di gedung mana apa. Sedangkan sorangan di Kuningan. Rapat di gedung we lamun can datang si Abah ditungguan. Nah, berarti Abah mendapat gelar apa sekarang, Pak? Enggak gelar apa-apa. Berarti gelar mah nggak ada. Enggak ada. Tapi Kan kalau di penting Kuningan berarti. lamun di Kuningan lamun ditugaskan sama Deddy Mulyadi ketua DPD Kabupaten Kuningan, Dewan Pimpinan Daerah Topas Jawa Barat gitu. Itu nyamun tuh. Sebenarnya mah tarapalan. Ya mungkin karena durasi lumayan panjang juga. Mungkin di akhir video barangkali Abah ada petuah gitu. Apa? Ada petuah atau nasihat, Nasihat pepatah. pepatah. Ya itu siapa mah kieu lah. Nu penting mah kita mah hungkurunan cek paribasa nangan ukur bisa ngarawat batu. Nu penting mah urang mah dan teu mujung ka batu lin. Ukur ditah ngarawat, pangrawatkeun, pangbersihankeun, panyangankeun gitu. Da si Abah ge da lamun cenah ge ieu cenah hayang ditembok da teu da embung. Ulah ditembok cenah padu kieu we mun paling kudu kieu. Nu penting mah urangna nu geus darong ka padeula. Mudah-mudahan mulus rahayu berkah salama. Di papareun rezeki anu halal gitu. Alhamdulillah. Ya itu si Abah masak itulah. Da hese arincan ieu mah ngomong naga bencrang-bencrung gitu. Ya mungkin Hmm. apa ada yang mau disampaikan, Pak? Tambahan. Udah. Oh udah ya. Ya mungkin dengan adanya tayangan video ini semoga ini masuk ke situs sejarah ya, Pak ya. Iya. Karena yang dimana menurut kata Abah Edi
ini merupakan yaitu lambang dari burung Garuda, Iya. yang dimana burung Garuda ini merupakan lambang Indonesia Raya, negara Indonesia. Mungkin cukup sekian di video pada kali ini. Terima kasih banyak untuk penonton yang selalu setia menonton video kita, dan terima kasih banyak juga untuk terkhusus Abah Edi sama Bapak siapa Pak? Pak Herdian. Pak Herdian, semoga selalu diberi kesehatan, dan kedepannya juga semoga beliau-beliau diangkat oleh negara juga, karena yang dimana beliau juga merupakan sang penemu pelestarian budaya, seperti itu mungkin. Terima kasih Abah, Bapak. Iya. Kami pamit dulu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam.